Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu Laras akan membahas mengenai apa itu gaya Loren dan apa itu transformator, serta bagaimana hitungan matematikanya ya. Simak baik-baik pembelajaran kali ini. Nah, pertama-tama Ibu akan membahas apa itu gaya Loren ya. Nah, gaya Loren biasa terjadi apabila ada sebuah kawat penghantar yang dialiri oleh arus listrik berada di dalam medan magnet. Nah, biasanya besar gaya Loren ini bergantung pada besar medan magnetik, panjang penghantar, serta besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Nah, besar gaya Loren dapat ditentukan dengan persamaan berikut, yaitu F sama dengan B dikali I dikali dengan L, di mana F ini menyatakan tentang gaya Loren yang satuannya adalah Newton. Kemudian B adalah menyatakan tentang kuat medan magnet, yaitu satuannya Tesla atau T besar. Sedangkan I menyatakan tentang kuat arus, yaitu satuannya Ampere. Dan yang terakhir ada L yang menyatakan panjang kawat dengan satuannya meter. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik gambar di samping, ini merupakan teori tentang kaidah tangan kanan, ya. Di mana kaidah tangan kanan ini menyatakan sebuah arah gaya Loren. Nah, arah gaya Loren ini dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya anak-anak. Nah, jika ibu jari menunjukkan arus listrik, ya, ini ibu jari menyatakan sebuah arus listrik, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, ya, jari telunjuk yaitu B menyatakan arah medan magnet, dan yang terakhir adalah jari tengah yang menunjukkan arah gaya Loren itu sendiri, yaitu F, ya anak-anak. Kemudian perlu kalian ketahui, ada peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan prinsip kerja dari gaya Loren. Nah, di antara lain yaitu ada bor listrik, kipas, blender, mixer, hair dryer, mesin penyedot air, dan mesin cuci. Nah, pada prinsipnya gaya Loren ini tujuannya adalah untuk mengubah energi listrik menjadi sebuah energi gerak. Nah, itu adalah prinsip kerja dari gaya Loren ya anak-anak. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita simak baik-baik ya. Contoh soal yang pertama, ada sebuah kawat penghantar yang memiliki panjang 2 meter. Nah, dialiri arus listrik sebesar 10 mA. Berada dalam medan magnet tetap sebesar 5 Tesla. Nah, jika medan magnet tegak lurus dengan arus listrik, berapa sih besar gaya Loren yang dilalui kawat penghantar tersebut? Nah, pertama-tama Ibu akan membagi dua layarnya agar lebih mudah mengidentifikasi. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui data yang diketahui apa saja. Nah, pertama-tama ada data L. Nah, L di sini adalah panjang kawat penghantarnya sebesar 2 meter ya. Kemudian kawat tersebut dialiri arus listrik 10 mA. Ini berarti menyatakan I ya, 10 mA. Kemudian data apa lagi? Ya, betul, ada nilai B, yaitu nilai medan magnetnya sebesar 5 Tesla ya. Nah, apa sih yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah kita ingin mencari berapa besar gaya Loren yang dilalui kawat penghantar, yaitu dinyatakan dengan F besar ya anak-anak. Nah, kemudian kita jawab dengan menggunakan rumus F sama dengan B dikali I dikali L ya, di mana nilai B-nya berapa? Ya, 5 Tesla. Kemudian I-nya berapa? 10 mA. Kemudian L-nya berapa? Ya, 2 meter ya. Nah, hasil kali dari 5 dikali 10 dikali 2
itu diperoleh sebesar 0,1 Newton ya. Kenapa Newton? Karena Newton merupakan satuan dari gaya atau F. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan baik-baik contoh soal yang kedua. Ada kawat penghantar yang berarus listrik sebesar 0,5 ampere. Berada di dalam medan magnet tetap sebesar 8 Tesla. Nah, mengalami gaya Lorentz sebesar 20 Newton. Nah, apabila medan magnet ini tegak lurus terhadap arus listrik, berapa sih panjang kawat penghantar tersebut? Nah, Ibu akan bagi dua layarnya. Pertama-tama seperti biasa, kita identifikasi data yang diketahui. Ya, data yang diketahui apa sih yang pertama anak-anak? Ya, betul, ada I. Nah, I di sini menyatakan besar arus, yaitu sebesar 0,5 ampere. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada B ya. B adalah medan magnetnya, sebesar 8 Tesla. Kemudian, ya, ada F, atau menyatakan besar gaya Lorentz, sebesar 20 Newton. Nah, yang ditanya apa sih anak-anak? Yang ditanya adalah kita ingin mengetahui panjang kawat yang menjadi penghantarnya, ya. Di sini dinyatakan dengan L kecil, ya. Kemudian kita jawab menggunakan rumus gaya Lorentz, ya. Yang tadi ya, F sama dengan B dikali dengan I dikali dengan L, ya. Karena yang diketahui nilai gaya, maka kita masukkan nilai F-nya berapa? Ya, 20 Newton. Kemudian nilai B-nya berapa? Ya, 8 Tesla. Kemudian I-nya berapa? I-nya 0,5 ampere. Nah, yang ditanya adalah L, ya, panjang kawat penghantarnya. Maka, kita tulis kembali 20 Newton. Lalu kita kalikan 8 Tesla dikali 0,5 ampere berapa? Ya, 4. Kemudian L. Nah, karena yang diminta adalah nilai L, maka L-nya pindah ruas, ya. Sehingga menjadi 20 Newton kita bagi dengan 4, ya. Maka yang diperoleh untuk L-nya sebesar 5 meter. Nah, ini adalah nilai L sebagai penghantar pada kawat tersebut ya, sebesar 5 meter. Nah, lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas apa? Ya, kita akan membahas apa sih itu transformator anak-anak? Nah, transformator ini atau bisa disebut sebagai trafo ya. Trafo. Ya. Transformator adalah alat yang biasa kita gunakan atau orang pekerja di lapangan menggunakan ini untuk apa? Untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik secara bolak-balik, ya. Perlu kalian ingat, transformator ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik secara bolak-balik, ya. Nah, transformator ini terdiri dari dua macam, yaitu ada transformator penaik tegangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan step up, ya. Nah, step up ini apa? Digunakan untuk menaikkan tegangan bolak-balik yang biasanya dipasang di dekat generator sebelum dayanya ini ditransmisikan ke konsumen, ya. Kemudian transformator penaik tegangan ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, yaitu jumlah lilitan sekundernya ini lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Nah, ciri yang kedua, tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Dan yang ketiga, kuat arus dari sekunder ini lebih kecil daripada kuat arus primernya. Nah, itu adalah ciri dari transformator penaik tegangan atau step up, ya. Nah, kemudian kita bahas transformator penurun pada tegangan atau step down, ya. Nah, step down di sini maksudnya apa? Ya, transformator step down ini biasanya digunakan untuk menurunkan tegangan secara bolak-balik juga. Nah, biasanya dipasang di gardu induk. Nah, ciri-ciri dari transformator penurun tegangan atau step down ini antara lainnya yaitu jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer. Nah, yang kedua, tegangan sekunder ini biasanya lebih kecil daripada tegangan primer.
Dan yang ketiga, ciri yang ketiga ya, yaitu kuat arus sekunder ini biasanya lebih besar daripada kuat arus primernya. Ya, bisa kalian bayangkan bagaimana bentuk transformatornya? Ya, bisa kalian lihat di gambar di samping. Ini merupakan induksi kumparan ya, dari sebuah kumparan sekunder sebagai akibat dari perubahan sebuah medan magnet pada kumparan primer ya. Kalian perhatikan baik-baik, oke? Nah, pada perubahan magnet ini biasanya inti besi ini menimbulkan tegangan induksi pada kumparan sekunder ya, yang bisa dihasilkan secara sekunder bergantung pada besar tegangan kumparan primernya. Maka hal ini dapat mengakibatkan apa? Mengakibatkan hubungan antara jumlah lilitan kumparan dan gaya gerak listrik secara induksi yang dinamakan dengan tegangan pada kumparan primer maupun pada kumparan sekunder. Nah, dapat dinyatakan secara matematik menjadi persamaan ini ya, di mana NP dibagi dengan NS sama dengan VP dibagi dengan VS ya. Bisa kalian lihat NP adalah jumlah lilitan kumparan primer, sedangkan NS adalah jumlah lilitan kumparan sekunder, VP adalah tegangan pada kumparan primer, dan VS adalah tegangan pada kumparan sekunder. Nah, satuan dari VP VS adalah volt ya. Kemudian dari hubungan ini antara tegangan, baik itu tegangan terhadap kuat arus listrik maupun terhadap kumparan primer dan sekunder, ini dapat kita tentukan dengan menganggap transformator itu sifatnya ideal ya, di mana pada transformator ideal itu berlaku hubungan matematik ya, sehingga PP sama dengan PS ya, dan VP dikalikan dengan IP sama dengan VS dikali dengan IS ya, di mana tegangan kita kalikan dengan arus ya, baik itu primer maupun sekunder. Nah, sehingga apabila arus sekunder dibagi dengan arus primer ya, IS dibagi IP, itu artinya sama dengan ya, tegangan primer dibagi juga dengan tegangan sekunder ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai efisiensi dari transformator. Nah, apa sih efisiensi transformator? Yaitu perbandingan antara daya kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer sebuah transformator tentunya ya. Di mana efisiensi transformator ini selalu kurang dari 100%, sebab saat digunakan ya, transformator selalu menghasilkan panas. Ya, kemudian efisiensi pada transformator ini dapat ditentukan dengan persamaan ya, N ke N yaitu efisiensi transformatornya itu sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer ya, dikalikan dengan 100% ya, di mana N ini menyatakan efisiensi transformator dalam persen ya, kemudian PS atau daya sekunder ya, kemudian daya primer yaitu P sama dengan P ya. Satuannya adalah watt ya. Lanjut ke contoh soal ya anak-anak. Nah, simak baik-baik ya soal ini. Yang pertama, ada perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan kumparan sekunder pada sebuah transformator. Nah, adalah nilainya yaitu 2:5. Nah, jika transformator tersebut dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik sebesar 220 volt, maka kita akan menentukan apa? Yang pertama, kita akan menentukan tegangan sekunder ya. Kemudian kita akan menentukan kuat arus sekunder jika kuat arus primernya itu 400 mA ya. Kita bagi dua layarnya. Lalu kita akan menjawab ya. Untuk soal A maupun B, pertama-tama kita identifikasi data yang diketahui apa sih? Ya, data yang diketahui yang pertama yaitu adalah NP dibagi dengan NS ya. Nah, NP apa tadi? NP adalah jumlah lilitan secara primer dibagi dengan jumlah lilitan secara sekunder, yaitu 2/5 ya. Kemudian apa lagi? Ya, VP. VP apa sih?
VP apa? VP adalah tegangan pada kumparan secara primer, ya. VP berapa besarnya? Yang arus bolak-balik tadi tegangannya yaitu sebesar 220 volt, ya. Kemudian apa lagi? Ya, IP, ya. IP apa anak-anak? IP adalah kuat arus secara primer, yaitu sebesar 400 miliampere, ya. Kita ubah ke dalam ampere menjadi 0,4 ampere, ya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ada dua. Yang A apa, nak? Yang A adalah kita ingin mencari nilai Vs, ya. Vs adalah apa? Menyatakan tentang berapa sih besar tegangan kumparan secara sekunder, ya. Ini yang ditanyakan. Kemudian yang B menanyakan apa? Yang B adalah menyatakan IS-nya. Nah, IS-nya ini adalah arus yang dialiri secara sekunder, ya. Nah, lalu kita jawab. Ya, kita jawab yang A terlebih dahulu, ya. Dengan rumus apa? NP dibagi dengan NS, ya, sama dengan VP dibagi dengan Vs, ya. Dimana 2/5, ya, sama dengan 220 dibagi dengan Vs, ya. Lalu 2 Vs-nya keluar. Ya, 2 Vs-nya keluar menjadi 220 dikalikan dengan 5, ya. Maka untuk Vs-nya sama dengan diperoleh 1100 dibagi dengan 2, maka Vs yang diperoleh adalah 550 volt, ya. Ini adalah untuk Vs yang A. Kemudian kita akan mencari yang B. B ini meminta nilai arus atau kuat arus secara sekunder, yaitu yang tadi rumusnya IS dibagi dengan IP. Ya, ini sama dengan 2/5, ya. 2/5. Kemudian IS yang dicari, ya. Kemudian 0,4 untuk IP-nya, ya. Sama dengan 2 dibagi 5, ya. Maka menjadi 5 IS, ya, pindah ruas, maka tinggal 2 kita kalikan dengan 0,4, ya. Maka IS-nya 5-nya pindah ruas, 0,8 dibagi dengan, ya, 5. Maka diperoleh untuk IS-nya yaitu sebesar 0,16 ampere, ya. Ini adalah untuk A sebesar 550 volt, untuk Vs-nya yaitu tegangan pada kumparan sekunder sebesar 550 volt. Lalu IS-nya, kuat arus sekundernya, diperoleh sebesar 0,16 ampere, ya. Ini IS-nya. Oke, lanjut. Ini merupakan contoh soal nomor 2, ya anak-anak. Simak baik-baik. Ada sebuah transformator penurun tegangan yang dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 6000 volt, ya. Nah, jika arus listrik yang mengalir pada kumparan 5 ampere, ya, dan daya listrik pada kumparan sekundernya sebesar 27.000 watt, ya, maka kita disuruh menentukan efisiensi dari transformator tersebut, ya. Langkah pertama, Ibu akan membagi menjadi 2 bagian. Kemudian data yang diketahui apa, nak? Ya, data yang diketahui sudah jelas. Yang pertama adalah VP-nya, ya. VP apa? Tegangan pada kumparan primer, yaitu sebesar 6000 volt, ya. Kemudian data apa lagi? IP, ya. IP di sini menyatakan kuat arus primer sebesar 5 ampere, ya. Lalu apa lagi sih? Ya, benar, PS, ya. PS apa, anak-anak? PS ini adalah daya yang sekunder, yaitu sebesar berapa? Sebesar 27.000 watt, ya, dalam watt, ya. Nah, yang ditanya apa sih yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah kita ingin mencari nilai N.
N di sini adalah menyatakan efisiensi ya. Efisiensi dari transformator yang bekerja ya. Kemudian kita bisa jawab ya anak-anak. Kita jawab menggunakan rumus N sama dengan PS PP dikalikan berapa? Ya, 100% ya. Maka untuk N-nya ya, untuk N-nya PP yang ditanya PP-nya berapa? PS-nya berapa? Sorry ya. Maka PS di sini dibagi dengan VP dikalikan dengan IP, lalu dikali 100 ya. Ini adalah PP ini adalah penjabaran dari VP dikali dengan IP ya. Karena data yang diketahui adalah VP dan IP, bukan PP ya. Yang diketahui hanya PS saja. Maka penjabaran dari PP adalah VP dikali dengan IP ya. Kemudian kita mencari N-nya ya. PS-nya berapa? PS-nya 27.000 ya. 27.000 watt dibagi VP-nya berapa? VP-nya 6.000 volt ya. Dikali dengan IP-nya sebesar 5 ampere. Kemudian kita kalikan 100% ya. Lalu berapa sih N-nya? Nah, yang diperoleh dari hasil bagi 27.000 dibagi dengan hasil kali 6.000 dikali 5 ampere, maka diperoleh sebesar 0,9 ya. Kita kalikan 100% ya, karena ini dalam bentuk persentase untuk menyatakan efisiensi transformator ya. Nah, 0,9 dikali 100%, maka diperoleh efisiensinya pada transformator itu sebesar 90%. Nah, ini adalah nilai efisiensi transformatornya ya anak-anak. Nah, demikian hasil pemaparan materi mengenai besar dari gaya Lorentz dan apa sih pengertian dari gaya Lorentz serta bagaimana hitungan atau contoh soal secara matematika. Lalu kita sudah membahas juga mengenai prinsip kerja dari transformator dan beberapa contoh soal secara matematik dari soal-soal transformator ya. Demikian hasil pemaparan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap rutin ya dalam berolahraga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.